guys. Nggih. Saya tak guys. Betul enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, 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 Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak. Qabla al-fana wal hafad ya'um ad-dunya wad-din. Qabla al-fana wal hafad ya'um ad-dunya wad-din. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana. Ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil sihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Dari sekian banyak nikmat Allah itu ada nikmat yang sangat istimewa, yaitu nikmat iman.
Dengan nikmat iman inilah maka segala usaha, segala perbuatan seseorang apabila didasari dengan iman, maka dia akan mendapatkan satu nilai. Tetapi sebaliknya apabila dia tidak beriman, maka dia tidak akan mendapatkan nilai. Tidak dihitung. Jadi sangat pentingnya iman. Inilah kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih dari yang terpilih, dipilih dari sekian macam makhluk Allah, kita dipilih sebagai manusia. Kemudian dari manusia itu dipilih lagi oleh Allah, terus dipilih oleh Allah, kita dimasukkan sebagai orang yang mendapatkan hidayah iman. Nah, hidayah iman itu ada dan Allah letakkan, Allah letakkan di dalam hati, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Hati kita ini terbuka. Tetapi kalau kita ingin minta, bukakan, lebarkan, besarkan, maka Allah sampaikan minta kepadaku, kata Allah. Nah, bagaimana minta kepada Allah? Maka Allah sampaikan dengan cara, yaitu dengan membaca aturan atau asmaku. Kalau kalian membaca asmaku, apa yang kamu minta itu akan kasih. Seperti doa yang kita baca tadi. Doa yang kita baca tadi ini baru sedikit. Ada, ini hanya paling kira-kira sekitar 20%, hanya 4 bait. Sedangkan ini masih ada 5, yang di sini juga masih ada 9. Nanti di rumah kalau memang ini bisa dibaca, ini doa yang sangat bagus. Doa kita permintaan kepada Allah. Yang pertama adalah Ya Rahman, Ya Rahim. Segala apapun yang ada, kita buka mata, tutup mata, buka telinga, tutup telinga, semuanya tidak terlepas daripada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas. Contoh, bapak-bapak, ini kok minum ya. Coba kita lihat. Pertama, bagaimana fungsi mata? Fungsi mata itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Fungsi mata itu adalah melihat, belum titik, masih koma. Melihat yang baik, melihat yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mata itu berfungsi untuk menganalisa, memperhatikan jarak. Saya mau minum sebentar, saya nggak melihat. Kira-kira kenapa? Enggak, tapi mata mengukur jarak. Mata ini berfungsi untuk mengukur jarak. Seperti tadi saya lewat jembatan, ya, mau nyebrang. Saya lihat dulu. Loh, tadi waktu mau nyebrang saya ada sepeda motor, bisa memprediksi. Kalau sepeda motornya masih jauh di perempatan kelihatan, sana. Tetapi kita masih jauh banget, kita nyebrang dengan tenang. Kalau dia dekat, jadi mata juga berfungsi sebagai untuk mengukur jarak. Tadi ada di belakang saya naik sepeda motor. Dia tahu, dia nggak ngerik. Kenapa? Setelah persis di dekat saya, Assalamualaikum. Beliau ngerik. Kenapa? Karena mata memberitahu. Mata kemudian memberitahu info itu masuk ke ada namanya saraf, ya, kayak kabel seperti ini, kabel ini. Itu ada di mana? Ada di menerima bayangan, kemudian dia masukkan, cek
saya pemok-pemok, kira-kira bisa nyambung? Enggak. Hari ini sudah hampir beberapa bulan, listrik saya itu tidak bisa nyambung. Kenapa? Karena ada korslet, ceker, cari sana nggak ketemu. Ini sudah 3 hari belum ketemu di dalam tembok. Di mana belum ketemu, dicoba yang di sini. Ini masih nyambung dokter. Coba lagi, cari ke atas sampai ini 3 hari nggak ketemu. Kenapa? Karena nggak bisa nyala. Kalau kabel ini yang namanya saraf optikus, saraf nomor 2, ini pedot, makanya ada lengkap, bisa merem, bisa melek. Tapi kalau kabelnya putus total, maka dia tidak bisa masuk ke dalam. Tidak bisa masuk ke dalam. Itu kalau sarafnya yang pedot. Saraf itu seperti kabel apa itu yang yang serat itu. Jadi banyak itu. Kemudian ada penutupnya. Ada bungkusnya ya. Saraf juga begitu, ada bungkusnya tipis banget. Itu seperti kulit salak. Bukan kulitnya salak, tetapi apa? Ya, kulit ari yang nempel itu. Kulit ari yang nempel seperti itu. Kemudian lenturnya luar biasa. Kalau itu lecet, kalau itu sobek, sakit Pak. Kalau kita misalnya katakan, aduh kok tanganmu kok sakit ya di sini ya, itu berarti ada yang lecet. Untuk kebalikannya apa? Dibutuhkan. Nah, nanti ini kita uraikan tentang makanan. Tentang makanan apa saja yang mampu untuk ke saraf. Mampu untuk ke saraf, terutama kapsulnya, bungkusnya itu disebut dengan melin Pak. Bungkus itu untuk merakatkan ini. Kalau itu sobek, maka kita nggak semeroleh, semakin Pak. Pertanyaan, pernah kita ngontrol? Saya fitness itu kadang-kadang saya kontrol. Ada namanya seling itu dari baja kemudian dilapisi plastik. Itu saya sering kontrol seling yang ada. Oh, ini selingnya bagus. Oh, ini kalau enggak dia pedot. Waduh, bahaya. Begitu juga di dalam mata kita. Apabila seling atau penutupnya itu pedot, sakitnya. Kalau ini putus sudah. Setelah dia masuk ke belakang, di belakang sini ada namanya modula oblongata di belakang sini. Bapak boleh mencoba untuk melihat ini, ya. Kemudian kemudian ke bawah. Setelah ke bawah, lihat ke atas. Nah, tekukan ini persis. Bukan agak di atas, tapi tekukan ini persis. Itu di dalam itu ada namanya modula oblongata, batang otak. Di batang otak itu kenapa diletakkan di occipital? Occipital itu di belakang. Kenapa? Karena betapa pentingnya mata di sini. Terus kemudian kita bisa napas. Bapak napas, keluarkan lagi. Napas. Di mana yang letaknya itu di belakang sini juga pusat nafas. Jadi kita bisa bernapas ini apabila di sini itu pecah, pembuluh darahnya pecah, kemudian dia tekan daripada pusat nafas, maka dia akan nafasnya susah. Ini di belakang. Kita bersyukur kepada Allah, kita diletakkan anatomi tubuh kita itu sangat luar biasa di sini. Bapak-bapak, supaya pembuluh darah kita lancar, supaya ini tidak nekuk, supaya enggak nekuk. Bapak-bapak, kalau duduk terutama sudah agak-agak tua-tua begini ya, ini bapak-bapak ini belum tua ini, saya belum tua ini. Tua muda.
tadi. Wah, semangat banget. Ya. Apa tanda-tanda? Tanda-tanda tua. Bu, tanda-tanda tua itu apa? Apa lagi? Tanda-tanda itu paling gampang. Nanti di rumah pakai cermin, pakai kaca, kemudian mulutnya dibuka, dilihat giginya tinggal berapa? Berapa giginya, Bu? Burung kakak tua hinggap di jendela, terus nenek sudah tua, giginya. Nah ini kalau giginya masih 3 belum. Pak Lemi gigi masih berapa Pak Lemi? Lengkap masih. Wah, semangat. Nah, jadi kita patokannya itu. Kalau giginya tinggal 2, bolehlah lemot Pak ya. Boleh lemot, pengajian juga ya, mau ngantuk-ngantuk gak apa. Tapi kalau giginya masih lebih dari 2, ya kan? Adik gigi masih berapa? Ini 80 berapa? Nah, 4 masih gigi, masih muda Pak. Kalau 2 baru tua. Jadi kita baca di rumah, kalau masih lebih dari 2, berarti harus punya ini, harus semangat, semangat. Terus kemudian Pak, supaya ini tidak nekuk, maka saya lompat dulu sebentar. Saya belum bicara mulut ya, belum bicara gigi, belum bicara lidah, belum bicara kerja yang ada. Di sini, di leher dulu, di leher ini, atau apa saja. Leher ini apa saja? Ini tempat saluran yang cukup banyak. Apa? Yaitu kerongkongan, tenggorokan, yang depan, belakang, bikin kerongkongan. Yang kanan dan yang kiri ini ada namanya arteri dan vena. Di sini ada 2, di belakang juga ada. Nah, di belakang ada, di depan juga ada. Untuk yang depan boleh kita pegang dah. Kemarin sudah kita coba, ini pegang lagi. Ada? Apa itu? Adanya pompaan dari jantung. Dus. Tapi kalau dia agak sedikit melengkung atau kejepit atau ada benda yang mendorong, di sini ada namanya kelenjar tiroid, gondok, kelenjar tiroid. Tiroid ini apa fungsinya? Salah satu yaitu dia mengontrol gerakan jantung. Jadi jantung kita tuh jem 70 kali sampai 100 kali per menit. Jem. Tapi kalau ini dia ada masalah, maka jantungnya bisa lebih cepat. Yang harusnya 70 bisa sampai 140 kali. Jem. Atau itu dia gelombangnya tidak PGRS, jem. Jadi pola jantungnya dia tidak teratur. Kadang-kadang jem. Kalau kita harusnya jem. Jadi pompaan daripada jantung. Di saat pompa itu lewat. Nah, di sini monggo caranya adalah kita supaya ini bagus, lentur, kemudian dia ini satu. Monggo kita noleh ke kanan seperti assalamualaikum, tapi assalamualaikum yang optimal. Jangan assalamualaikum. Belum, ini enggak ketarik. Jadi harus kita punya 2 soft. Monggo sama-sama kita sambil senang. Assalamualaikum. Nah, ini ke sana. Kemudian pelan assalamualaikum, kita ke kiri. Luar biasa Pak. Ternyata sholat itu ada kekurangan oksigen yang ada di atas. Kekurangan oksigen yang ada di atas. Ini satu. Kemudian yang di belakang juga begitu. Jadi aliran darah akan dia masuk. Jangan dikejutkan, jangan krok, jangan dikhawatirkan ada tulang belakang yang dia kena cekak, dia akan
Kemudian yang kedua adalah melihat ke atas. Melihat ke atas pelan-pelan aja. Melihat ke atas pelan-pelan aja. Kemudian setelah optimal, tunggu sebentar, baru turunkan ke bawah. Sampai menyentuh dada. Pelan aja sampai menyentuh dada, pelan tahan. Diangkat lagi. Bapak-bapak, ini obat pusing, obat vertigo. Jadi turun, tapi jangan cepat ya. Lakukan itu 5-6 kali, terutama kalau bangun tidur. Jadi habis bangun tidur, posisi kita kan begini terus tidur atau tidak teratur, supaya oksigen ke atas masuk, kita ke kamar mandi nggak jatuh. Orang yang kadang-kadang sering ke kamar mandi itu dia buru-buru langsung dia berangkat. Padahal tubuh membutuhkan oksigen terutama di kepala. Kalau enggak dia melayang atau dia jatuh. Jadi pelan-pelan saja ini dilakukan semampu kita. Misalnya mau 4 kali, 5 kali mau silakan pelan-pelan aja 1, 2, 3, 4. Itu ini kalau bisa 4 turun sampai sini, kemudian di sini 4, kemudian naik lagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan tok, tak usah. Pelan-pelan aja. Ya, terutama kalau yang sudah giginya tinggal satu. Terus kemudian setelah itu, tadi yang menoleh ke sana, kemudian jatuhkan kepala, pelan, jatuhkan ke samping, pelan aja, jatuhkan lagi ke samping, pelan aja. 2-3 kali sudah cukup. Ini membantu supaya di kamar mandi tidak jatuh. Prinsipnya begini, dengan kita goyang ini, terutama yang ke depan sama yang ke belakang, itu akan memberikan kelancaran pembuluh darah yang ke atas tadi, pembuluh darah yang namanya arteri karotis, pompaan dari jantung. Kenapa? Karena di saat kita tidur, jantung kita bagus, posisinya sejajar dengan kepala. Di saat kita berdiri atau kita duduk, apalagi langsung berdiri, maka kepala belum terisi oksigen pompaan ini tadi. Apalagi kalau seseorang itu pompaan jantungnya tidak optimal. Berapa pompaan jantung? Dus. Tidak terlalu kuat, lebih kurang 9 sampai 12 meter. Pompaan ke sana. Bapak-bapak kalau ada yang geringingan, ya tadi saya sengaja saya goyang kaki saya pancing refleks supaya apa? Supaya di saat kita ini ngelipat seperti sekarang kan kita ngelipat pembuluh darahnya posisinya gimana sekarang? Gini. Yang seperti sekarang kita lekuk begini. Nah, saya tidak menghalangi mungkin bapak-bapak karena ada varises atau gini mau selonjor monggo. Jadi silakan pengajian saya bebas Pak. Cuma saran saya kalau sudah siap-siap mau selonjor itu ambil yang ke kanan atau yang ke kiri. Kenapa? Karena kalau selonjor ngadep ke sana itu kurang akhlak. Jadi kalau mau selonjor jangan ke kiblat, tapi kayak di sini. Monggo ada yang mau selonjor, monggo pindah ke sebelah sini atau miring. Bapak-bapak, kenapa? Ini kalau di Madinah yang menunggu suruh atau antara zuhur dengan asar itu banyak orang-orang yang tidur. Nah, di saat dia tidur dia nggak boleh begini. Kadang-kadang ada orang yang sengaja ditendang, sampai nggak tahu. Ada krono itu sopo. Di krono itu ada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sana itu. Ya, di sana itu menghadap kepada kiblat. Nah, jadi jangan kaki kita ke sana. Kalau mau selonjor boleh, minggir menghadapkan ke sana. Bapak-bapak mau selonjor boleh sama-sama saya. Untuk apa? Untuk meluruskan daripada ini ada pembuluh darah yang ada di sini supaya kami
Jadi kalau yang mau siap-siap selonjor, monggo sebelah sana terus. Oke, silakan. Bila perlu ditulis di situ khusus untuk wilayah Selonjor. Oke. Bapak-bapak rahimakumullah, oksigen yang masuk apabila kurang secara otomatis dia pengisian kurang, maka juga pengembalian kurang. Pengisian kurang, pompaan kembali juga kurang. Di sini ada namanya vena jugularis di sini makanya. Di dalam motong ayam, motong kambing, hati-hati. Kenapa? Ini harus putus. Jadi pembuluh darah yang ada ini harus kena. Nah, untuk kenanya itu di sini ada dua juga apa? Yaitu pernafasan dan juga kerongkongan. Nah, ini yang sekarang kita bahas mulai kerongkongan dulu. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah kita mendapatkan iman, kemudian kita Islam, kita ternyata segala apa yang diajarkan itu sangat bermanfaat buat kita. Sangat manfaat buat kita, termasuk juga kemarin sering kita dengar sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Ternyata sholat itu sehatnya luar biasa. Sehatnya luar biasa. Satu tadi, ini saja, ini sudah sehat. Jadi kalau assalamualaikum jangan separuh. Assalamualaikum. Tapi harus ini. Kesehatan juga pada leher, kemudian pada berbagai macam yang ada di sini. Kita lanjut kajian kita kemarin apa? Ingat nggak? Sebelum saya lanjut, tadi ada satu doa yang kita baca agar hati kita terbuka. Mungkin ini pintunya hanya separuh dibuka. Dan tidak apa-apa. Tapi karena kita kepingin biar bisa masuk orang 4, buka semuanya. Mau orang 10, buka lagi. Nah, supaya cahaya iman, supaya ilmu masuk, kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah baca ya Rahman, ya Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah kasih kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan Allah yang Maha Memberi. Kita baca ya Wahhab. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Allah yang Maha Memberi. Kita minta apa sekarang? Minta apa? Minta rezeki. Baca ya Razzaq. Kita minta apa lagi? Tadi pagi barusan saya dapat WA jam 3. Saya pas kebetulan istirahat di tempat meja saya. Terus kemudian ini sudah jam berapa? Ada yang WA saya, dokter tolong saya dibantu, anak saya mau ngadepi guru dosen untuk mau ujian. Ya insya Allah saya katakan ini beliau jam berapa tadi mas? Apa yang dilakukan? Saya katakan satu, katanya ini dosennya ini killer, dosennya ini ruwet. Nah, baik kita doakan, saya katakan ini doakan dosennya, jangan doakan yang lain. Doakan apa? Biar dia nggak ruwet dengan suaminya. Ini ibu-ibu tidak mau kasih ibu-ibu supaya nggak ruwet dengan anaknya, nggak ruwet dengan ini. Kemudian dia hatinya kita minta kepada Allah agar hormon yang ada di dalam otaknya itu hormon yang senang. Kalau senang ya apa? Nah, saya ujian pernah namanya Profesor Dr. Joni Junaidi, mungkin ada yang kenalnya. Waktu saya ke sana, dia panggil saya, apa kasusnya? Kasusnya 1, 2, 3, 4 pasien ini. Oh ya, mana? Oh ya, ya sudah kok. Dok, enggak uji. Enggak, gimana dok ini? Saya tanya, enggak. Loh, kok bisa dok? Ya dokter kan sudah belajar tadi. Adik kan sudah belajar gini kasus ini, berbagai macam kasus dia bisa penyakit dalam. Oh ya sudah. Loh terus dok enggak uji? Enggak usah dok.
aku senang hari ini. Apa? Aku dulu apa? Aku senang. Karena saya biasa di masjid, saya biasa di ini. Ya walau itu bagus saja sih seperti itu. Jangan karena itu ya. Senang kamu juga. Aku senang mana ini. Sekarang saya ujian, aku sudah belajar ini. Langsung selesai Pak. Karena saya senang. Bapak-bapak, ya kalau kita senang sama istri kita, gini senang. Biasanya gini itu cepat betul Pak. Tapi kalau pegel Pak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, lembutkan hati. Saya suruh baca apa? Lembutkan hati dengan membaca Ya Latif. Bapak-bapak, kalau kepingin supaya kita istiqomah, hati kita tenang, membaca Ya Latif. Membaca Ya Latif berapa kali? 129 kali subuh membaca ini. Jadi membaca Ya Latif 129 kali, insya Allah ini. Saya dulu pernah 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. 3 hari 1 detik pun saya tidak tidur. Kenapa? Karena ada kegelisahan yang luar biasa. Terus kemudian pada subuh saya tidak mampu lagi. Saya keluarkan kendaraan. Waktu itu saya masih tinggal di Gubernur Solo. Saya langsung meluncur ke Habib Alwi. Habib Alwi di Tanjung. Saya langsung ke sana, saya ceritakan semua ini. Alhamdulillah, langsung saya dikasih ijazah. Kau baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali. Ya Latif, 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 Ya Latif. Artinya apa? Allah yang Maha otak tidak membaca Ya Latif itu Allah akan berikan kelembutan di dalam hati. Termasuk kalau ada anak kita sih rontok-rontok betik, ya, ambil banyu, ya, galon itu, moco Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Ada sahabat saya 2, satu dokter radiologi, dia sampai ngomong sama saya, aduh, gimana anakku loh, sudah seperti ini tapi nggak sholat, sudah berkeluarga tapi nggak sholat. Ya apa? Nangis aku katanya. Bes, ya apa cara? Saya bilang, coba kamu peluk banyu yang buat dia minum itu, kamu pegang, kamu peluk, kamu isi. Sebagaimana penelitian dari Jepang, itu mah banyu. 1, 2, 3. Ini kosong, kemudian diisi dari satu air sama, diisi. Yang pertama, ini jangan saya tunjuk dulu, nanti masuk nanti anunya, energinya. Yang pertama, ini air disebutkan jelek. Kamu itu bau, kamu jelek, kamu itu kotor, aku gak suka, macam-macam, aku benci. Setelah itu diambil 1 tetes, kemudian difoto dengan kecepatan tinggi, difoto cepat. Apa yang terjadi? Kita ambil yang kedua dulu. Ambil yang kedua, ini air tanpa diisi apa-apa ya, itu normal. Tanpa kamu jelek, kamu gini, enggak, biasa jelek. Kemudian diambil jelek. Apa hasilnya? Hasilnya yang ini ada namanya heksagonal kayak bintang. Itu dia utuh biasa, bagus, utuh. Terus kemudian yang ini tadi rusak. Apa? Cabang-cabangnya atau segi enamnya tadi rusak. Ada yang pecah sana, ada yang begini, ada yang kompel, rusak. Itulah molekul-molekul yang ada di dalam yang mau kita lakukan. Terus kemudian yang ketiga adalah air ini tadi diisi dengan apa? Kamu kok bagus banget ya, kamu kok enak, kamu kok menyejukkan, kamu kok menyenangkan, aku sayang, aku rindu, ini Pak, hasilnya cemerlang, jas. Jadi air, makanan sebelum masuk ajak ngomong sih. Sudah pernah ajak ngomong makan? Sering, bukan enggak sering. Gak enak aku. Pernah saya bilang,
sering keluar dari mulut kita, Pak. Kita baca, aku makan dulu sekarang. Nah, akhirnya apa? Makanan tadi kan akan masuk ke dalam tubuh kita, akan terjadi seperti itu reaksinya. Jadi kita kalau mau makan, kalau sebelum memasukkan itu tanya dulu, wahai Bayu, engkau nanti akan masuk ke dalam tubuhku, engkau akan jadi apa? Akan jadi apa? Nah, itulah yang harus kita paham. Dengan harapan begini, kita sudah umur segini, maaf, biasanya ibu-ibu ini yang disiplin. Satu hari ibu makan obat berapa? Ada yang tiap hari makan obat? Hah? Ada yang tiap hari makan obat? Tiap hari makan obat, Pak? Atau enggak? Makan obat apa, Pak? Obat nyeri atau obat ini. Kenapa? Mari kita coba mindsetnya kita rubah. Jangan sampai kita selama ini obat sebagai makanan, tapi sekarang diwalik apa? Makanan sebagai obat. Nah, bagaimana untuk makanan sebagai obat? Satu, dengan doa. Apa doanya? Nah, ini yang penting. Apa doanya? Satu, kita jangan baidu atau jangan mengelek-elekkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu kita baik. Yang pertama, Bismillah. Itu jangan sampai lupa. Kalau lupa, Bismillah wal awal wal akhir, sampai diajarkan seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuk. Alhamdulillah ini tadi saya ngomong nanti ujiannya jam berapa? Tolong baca ya Latif 129 kali, Pak, untuk melembutkan hati, untuk melembutkan. Mungkin kita selama ini kita mungkin ada sombongnya, sombong macam-macam, sombong ilmu, sombong kekayaan, sombong macam-macam di sini, sehingga kita di dalam tubuh kita itu ada sifat sombong. Bagaimana untuk menetralkan? Bagaimana untuk mengobatinya? Tadi berapa kali kita baca Allahu Akbar? Kita sholat sudah gitu belum? Coba kita hitung. Allahu Akbar, satu. Setelah itu, setelah baca Al-Fatihah, kita ruku. Allahu Akbar, dua. Sami Allahu liman hamidah, enggak. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, ruku. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Itu kenapa sih kita disuruh membaca Allahu Akbar? Kita disuruh membaca Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kalau Allah maha besar, kita minta agar kita jangan merasa besar. Kita minta kecil, ya Allah, aku ini kecil, aku ini lemah, aku ini sangat-sangat rendah di sini, Pak. Sehingga takbir itu sebenarnya adalah untuk mengajarkan kepada kita, ojo sombong karena A, karena B, karena C. Banyak orang yang sombong, apa? Pamer kepada orang, anakku gini. Udah, tak usah dah. Ya, Pak, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita latihan terus-menerus. Allahu Akbar. Bahkan kurang mungkin di saat kita sholat kurang, ya ditambah lagi. Nanti ditambah berapa tadi, Pak? 33. Berapa nafas? Banyak. Kadang-kadang hanya 4 nafas. Tadi aja saya baru 10. Beliau sudah selesai. Kok cepet sih? Cepet-cepetlah. Ya, tujuannya supaya apa? 3 kekuatan kita aktifkan. 3 kekuatan. 1, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini kita naikkan ke atas ini, sehingga kita memaknai apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tancapkan di hati. Ya Allah, jangan sampai hatiku ini merasa bersihkan daripada hati. Jadi sholat
itu adalah sebenarnya obat hati, Pak. Obat pikiran. Ditambah Allahu Akbar. Oh cepet-cepet, ojo pengaruh ini. Cepet banget ini. Biar ketok perbuatan. Allahu Akbar. Ojo. Satu-satu aja. Gak usah khawatir. Makmum gak akan lari. Cuma jangan terlalu lama. 3 ini satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 satu nafas 3. Loh, kenapa? Loh, ada alasannya apa? Kok 3 1? Pompaan jantung itu 70 sampai 100 kali. Pompaan jantung 60 sampai 80, normal itu 60, 70. Kemudian pompaan paru-paru itu berapa? 18 sampai 24 kali. Kalau 24 kali 3 berapa? Berapa 24 kali 3? 72. Jadi satu nafas itu 3 pompaan jantung. Di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, satu nafas 3 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka itu bersamaan dengan jantung juga Allahu Akbar. Allah jantung, tapi jantung kita jangan tem dulu, biar tadi malam itu Pak, saya itu duduk. Setelah itu saya baca doa, kemudian saya tidur. Saya dialog dengan jantung. Ya Allah, saya terus ingat sahabat-sahabat saya yang pernah waktu saya di jalan di Worotobo itu, saya kontrak rumah, kemudian kami berempat di dekat RSU itu Pak, berempat Pak. 2 ini sekarang itu dekat dengan saya. 1 ini, 2 sudah nggak ada Pak. Saya mikir ya Allah, teman babalan saya itu Spiro, Mas Saiful gak ada, Mas Khairul gak ada, Mas Jamil gak ada. Ya Allah, saya bilang gitu. Aku bersyukur ya Allah. Sehingga tadi saya habis wudu ya Pak. Nanti boleh ini sebagai penutup. Wudu itu ada 5 doa. Tolong itu dibaca 1 doa 1 nafas. Bapak-bapak, ibu-ibu akan merasakan sesuatu yang betul-betul nikmat. Apa? Zikir bil qalb. 1 itu ada 5. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Cekal Pak kunci. Kita pejamkan mata, katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pernah ketemu Muhammad, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad? Enggak pernah ketemu. Pernah dengar suaranya? Enggak pernah. Pernah melihatnya? Enggak. Allah berikan kita sangat istimewa apa? Ada di sini. Enggak pernah ketemu kok cinta. Biasanya kalau cinta itu dari mata turun ke kuali, turun ke hati. Ya, dan ini kita nggak pernah melihat. Ya, ada seorang penyiar Pak, dulu saya ingat banget namanya Herman Sawiran. Itu RRI Jakarta, suaranya enak, di TV itu enak. Dia punya istri Pak, itu dari mana? Dari Malaysia. Kenapa? Karena dengar suaranya dari radio. Jadi suara juga bisa orang jatuh cinta. Kita nggak pernah dengar Rasulullah. Suaranya nggak pernah, kita nggak pernah melihat. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Allah letakkan cinta di dalam sini. Kata Rasulullah, aku rindu kepada seseorang. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa? Kami ini. Bukan, kamu kan pernah ketemu saya. Terus kemudian siapa? Orang-orang yang ahli perang. Bukan, orang yang tidak bertemu umatku,
yang dimana dia senantiasa berselawat kepadaku, yang tidak pernah ketemu dengan aku, yang tidak tahu dengan aku, nanti aku rindu. Jadi sekarang ini sudah Rasulullah sampaikan, Rasulullah itu rindu kepada kita, kepada yang senantiasa sholawat. Tadi ada salat Allahumma sholli ala Muhammad, ya boleh ditambah kalau mau lebih ada sedikit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Pak. Ada di dalam di saat kita baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Pak. Setelah kita cuci tangan, kemudian yang ketiga apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang ahli taubat. Dan orang yang taubat ini Pak, di saat itu kemudian dia jantungnya mandek, celak, dia taubat kepada Allah, al-jannah. Allah tidak akan menyiksa selama-lamanya. Kenapa? Karena orang yang taubat, kita tadi baca, Pak Helmi tadi baca apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. Jadi orang yang wudu itu apabila dia itu betul-betul dia taubat kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Oh cepat-cepat la ilaha illallah. Jangan satu-satu itu kita betul-betul mempersembahkan. Ya Allah, aku mohon ya Allah, aku mohon ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang ahli yang taubat ya Allah. Di situ kita taubat. Yang kedua, yang ketiga sudah, yang keempat, wa ja'alni min ibad. Bukan. Allahumma inna tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, kita jadikan bersih ya Allah, bersihkan segala kotoran apapun. Kalau sudah bersih, ngapunten. Ini sudah pernah saya sampaikan. Kalau ini kotornya sedikit, hanya sekedar kena banyu, celek, kayak orang jual es, celek, selesai, masuk tempat bersih. Kalau dia bersih, langsung masuk tempat bersih. Kita minal mutatohin, ya Allah, kotoran-kotoran yang ada di situ bersihkan, sangat bersih. Wajah min ibadika sholihin, itu cita-cita pokok kita. Apa semuanya menjadi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita taubat kita diterima oleh Allah. Amin. Di dalam hati kita tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Lisan kita, bibir kita, nafas kita, jantung kita, mata kita, seluruh tubuh kita dibimbing dengan ucapan la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.